Bersejarah, megah, dan meriah. Indonesia baru saja merayakan 79 tahun kemerdekaannya di IKN. Indonesia mengambil langkah strategis dengan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan pembangunan di Jakarta itu sendiri maupun di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Lokasi yang strategis dan lahan yang luas di Kalimantan Timur dianggap mampu menjadi fondasi bagi pembangunan kota modern yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan terintegrasi, pemerintah telah merancang berbagai fasilitas kenegaraan yang canggih. Selain itu, pembangunan juga cukup menyediakan fasilitas dasar seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan perbankan yang dapat mudah diakses oleh warga IKN nantinya. Melalui integrasi berbagai fasilitas modern, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan yang nyaman, serta produktif dan berkelanjutan. Pembangunan ini merupakan simbol kemajuan Indonesia di masa depan dan stimulator bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur secara khusus dan Indonesia secara umum. Inilah dia IKN Nusantara. IKN Nusantara hadir dengan konsep Forest City, sebuah pendekatan revolusioner yang menjanjikan harmoni antara kemajuan urban dan kelestarian alam. Dalam rancangan ini, 70% wilayah kota akan diselimuti oleh kanopi hijau yang rindang. Taman-taman luas dan koridor hijau akan menjadi paru-paru kota, menyediakan udara segar dan ruang rekreasi bagi penduduknya. IKN Nusantara bukan hanya tentang keindahan alam. Kota ini juga akan menjadi pionir dalam penerapan konsep Smart City di Indonesia. Teknologi canggih akan menjadi urat nadi kota dengan jaringan sensor dan kamera yang tersebar di seluruh penjuru kota, mengumpulkan data secara real time untuk optimalisasi berbagai aspek kehidupan kota. Pembangunan IKN tentu tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Perjalanan IKN Nusantara terbagi dalam 4 tahap besar. Saat ini kita berada di ambang tahap 1, di mana fondasi pemerintahan mulai diletakkan, gedung-gedung pemerintahan yang megah mulai menjulang, simbol dari perpindahan pusat administrasi negara ke jantung Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, IKN Nusantara akan terus berkembang. Tahap demi tahap, kota ini akan menjelma menjadi metropolis yang tangguh, progresif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, IKN Nusantara tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tapi juga katalis bagi percepatan pembangunan seluruh Kalimantan. Berikut ini ulasan pembangunan tahap 1 IKN. IKN Nusantara dirancang sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan, tapi juga menjadi identitas baru bagi Indonesia di masa depan. Dengan visi yang jelas untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan, IKN bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi pemerintahan, interaksi yang lebih baik antara pemimpin dan masyarakat, serta memperkuat integritas institusi negara. Infrastruktur modern, skema transportasi canggih, dan berbagai fasilitas publik yang dirancang dengan prinsip ramah lingkungan menjadi bagian utama dari rencana induk IKN. Saat ini, pembangunan tahap 1 IKN sudah memasuki progres 89%, yang diperkirakan akan tuntas di akhir tahun 2024. Dari berbagai proyek tersebut, berikut adalah proyek yang sudah selesai dan terlihat akan selesai pada tahun ini. Istana Negara IKN Nusantara pada akhirnya berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap, karya dari arsitek Nyoman Nuarta.
Desain ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan diberi nama Istana Garuda. Meskipun saat Istana Garuda sudah terpampang nyata, menghasilkan pro kontra di kalangan masyarakat umum terkait desain yang gelap atau semacamnya. Istana Kepresidenan Nusantara dirancang untuk menjadi sesosok rumah yang berasosiasi dengan burung Garuda. Tidak hanya sebagai landmark kawasan, tetapi juga sebagai perwujudan sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Secara konsep dan bentuk, Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Secara teknologi, bangunan ini akan menggunakan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan dengan kerangka besi serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium, dan kaca. Tembaga dan kuningan akan mengalami proses oksidasi sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Hal ini seperti patung yang telah dibuat oleh Nyoman Nuarta, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Pada tanggal 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Sumbu Kebangsaan, sebuah ruang terbuka hijau yang inklusif di Ibu Kota Nusantara. Peresmian ini dihadiri oleh beberapa menteri, PLT Kepala, dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN, serta jajaran Kementerian PUPR dan Otorita IKN. Sumbu Kebangsaan merupakan sebuah kawasan yang dibangun dengan memperhatikan nilai artistik dan filosofis. Kawasan ini terdiri dari plaza seremoni, jalur pejalan kaki yang ramah disabilitas, jalur pesepeda berpori yang dapat menyerap air hujan, share street, visitor center, amphitheater, gedung galeri UMKM, dan forest trail. Selain itu, sistem utilitas di IKN sangat diperhatikan dengan dibangunnya terowongan multi-utilitas. MUT dirancang untuk mengelola dan mengatur berbagai jaringan utilitas seperti pipa air, kabel listrik, dan fiber optik, sehingga tidak ada kabel yang bergelantungan di permukaan. MUT dibangun di bawah permukaan tanah dengan menjaga estetika kota, serta memudahkan perbaikan jaringan saat terjadi kerusakan. Taman Kusuma Bangsa merupakan taman yang terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara. Taman ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan Memorial Park dan terletak satu garis dengan Sumbu Kebangsaan, Istana Negara, dan Istana Garuda. Taman Kusuma Bangsa terdiri dari beberapa elemen yaitu area plaza, sayap pelindung Nusantara, patung Soekarno-Hatta, dan juga api abadi. Sepasang sayap yang menjadi ikon Memorial Park merepresentasikan filosofi sebagai pelindung Nusantara, dan patung Soekarno-Hatta sebagai penghormatan kepada Bapak Pendiri Bangsa. Selain itu, ada api abadi yang mulai berkobar setelah instalasi dan pengaliran gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN sebagai subholding gas Pertamina. Api abadi ini akan menyala selama 24 jam sehari menggunakan gas alam yang dialiri ke tungku sebagai sumber apinya. Kehadiran api abadi ini merupakan bagian dari komitmen PGN untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Taman ini juga dilengkapi dengan tiang bendera setinggi 79 meter yang telah mencetak rekor muri sebagai tiang bendera tertinggi di Indonesia. Taman Kusuma Bangsa menjadi venue pelaksanaan renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa pada 16 Agustus 2024 dalam rangka perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Membangun sebuah kota tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar penduduknya merasa nyaman tinggal di sana. Hal ini juga berlaku untuk Ibu Kota Nusantara. Pemerintah sangat memperhatikan aspek ini dan menyesuaikan dengan konsep yang diusung di IKN, termasuk pemenuhan kebutuhan air dan listrik. Selain untuk kebutuhan dasar, tentu infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sering muncul di sebuah kota, seperti banjir, serta mendukung pemanfaatan energi bersih sesuai dengan rencana pemerintah. Bendungan Sepaku-Semoy memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, yaitu mencapai 16 juta meter kubik. Untuk pemenuhan kebutuhan air, pemerintah membangun Bendungan Sepaku-Semoy
Bendungan Sepaku Semoy memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, yaitu mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 322 hektar. Bendungan ini diharapkan dapat mengatasi kebutuhan air bersih tidak hanya untuk ibu kota Nusantara, tetapi juga sebagian wilayah kota Balikpapan. Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoy, diharapkan masyarakat dapat menikmati pasokan air yang lebih stabil dan terjamin untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, bendungan ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di sekitar wilayah tersebut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Tak hanya air, kebutuhan akan listrik juga akan dipenuhi dengan dibuatnya PLN Hub, sebuah pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital yang terletak di IKN Nusantara. Sebagai langkah untuk mengakselerasi transisi energi di Indonesia, PLN Hub dirancang untuk mengumpulkan semua pemangku kepentingan dan menjadi epicentrum kolaborasi dalam bidang teknologi dan penelitian, serta mendukung pengembangan energi terbarukan dengan proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya dan air. Pembangunannya juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan keterhubungan dengan infrastruktur komunikasi modern. Hadirnya PLN Hub direncanakan dapat menjadi pusat penyediaan energi hijau dan digital. Dengan penekanan pada penggunaan energi terbarukan, Presiden berharap proyek ini akan menarik lebih banyak investasi dan menjawab keraguan terkait potensi energi hijau di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan energi hidropower dari berbagai sumber air di tanah air. Selain infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti air dan listrik, IKN juga telah menyelesaikan jembatan Pulau Balang sebagai konektivitas dengan kota satelit seperti kota Balikpapan. Jembatan ini memiliki panjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter. Dilengkapi dengan 4 lajur kendaraan. Pada bagian tengah jembatan disangga dengan pylon atau menara jembatan cable stayed setinggi 8 meter yang berfungsi untuk menahan beban struktur. Keberadaan jembatan Pulau Balang ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju IKN dari sebelumnya sekitar 2,5 jam menjadi hanya 1,5 jam saja, sehingga ada penghematan waktu sekitar 1 jam. Selain itu, Indonesia akan memiliki tol pertama yang akan terhubung di bawah laut. Pembangunan terowongan bawah laut ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 11 triliun rupiah dan akan dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. Pembangunan tol bawah laut IKN akan menggunakan teknologi immersed tunnel yang membutuhkan kehati-hatian dalam desain dan pelaksanaannya. Struktur terowongan harus benar-benar kedap air untuk menjamin keamanan, serta lokasi pemasangannya juga harus diperhatikan dengan seksama. Pembangunan diperkirakan akan dimulai pada tahun 2024 dan selesai dalam 2-3 tahun. Pembangunan tol di IKN mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian alam. Salah satu aspek yang paling menarik adalah rencana pembangunan jembatan penyeberangan hewan dan terowongan perlintasan satwa liar. Ini merupakan upaya yang serius untuk memfasilitasi pergerakan dan migrasi hewan-hewan seperti orangutan, monyet, dan bekantan tanpa mengganggu jalur transportasi manusia. Proyek ini merupakan contoh yang baik bagaimana pembangunan dapat berjalan selaras dengan alam. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ekologis, diharapkan infrastruktur tol IKN dapat menjadi simbol yang harmonis antara manusia dan alam. Komitmen ini menunjukkan visi yang visioner dan inovatif dalam membangun sebuah infrastruktur yang tidak hanya fungsional tapi juga ramah lingkungan. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyatu dengan ekosistem di sekitarnya. Selain membuat infrastruktur untuk mendukung konektivitas IKN Nusantara di wilayah satelit seperti kota Balikpapan, IKN juga mendukung konektivitas dengan wilayah lainnya yang akan dibangun Bandara VVIP IKN. Dilabeli sebagai Bandara VVIP untuk mengutamakan pelayanan kegiatan pemerintahan sesuai dengan Perpres
Kepres nomor 31 nomor 23, bandara ini tidak akan melayani penerbangan komersial pada awal pengoperasiannya, tetapi ada kemungkinan untuk dibuka bagi penerbangan komersial di masa mendatang. Bandara ini ditargetkan akan rampung pada Desember 2024 dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang siap untuk pesawat berbadan lebar, menjadikannya berpotensi melayani penerbangan internasional. Bandara IKN diharapkan dapat mengoptimalkan utilisasi dengan potensi penerbangan langsung menuju Eropa. Tak hanya infrastruktur yang mendukung konektivitas, pemerintah juga menyiapkan moda transportasi yang telah diuji coba. Salah satu solusi transportasi yang dipersiapkan adalah Autonomous Rapid Transit atau disebut ART. Sebuah sistem transportasi berbasis teknologi yang dirancang untuk menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. ART merupakan sistem transportasi hybrid yang menggunakan fleksibilitas bus dengan kapasitas dan otomatisasi kereta. ART beroperasi tanpa rel dan tidak memerlukan pengemudi, melainkan mengandalkan teknologi otonom. Dengan menggunakan teknologi sensor dan kecerdasan buatan, ART dapat mendeteksi kondisi jalan, menghindari rintangan, dan beroperasi dengan presisi tinggi. Keunggulan utama ART adalah fleksibilitasnya. Tanpa menggunakan rel tetap, ART dapat lebih mudah diintegrasikan dengan infrastruktur jalan yang ada dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan mobilitas kota. Hal ini menjadikan solusi ideal untuk IKN yang dirancang sebagai kota berkelanjutan dengan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. ART merupakan bagian dari komitmen IKN untuk menjadi kota dengan emisi karbon yang rendah. Kendaraan ART dirancang untuk menggunakan energi listrik sehingga dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penggunaan ART diharapkan dapat mendukung visi IKN sebagai kota hijau yang mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. ART juga akan berperan penting dalam menghubungkan berbagai wilayah di IKN, mendukung mobilitas yang lebih cepat dan mudah, serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan sistem ART di IKN mencerminkan langkah maju Indonesia dalam mengadopsi teknologi transportasi modern dan mewujudkan ibu kota yang futuristik dan berkelanjutan. Transportasi ini diharapkan menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan mobilitas perkotaan di masa depan. Untuk menunjang kenyamanan penduduknya, pemerintah juga sudah menyelesaikan hunian yang dibangun untuk sejumlah ASN dan Hankam di IKN. Ini merupakan langkah awal yang dibuat pemerintah sebelum nantinya akan dibuatkan hunian komersil untuk warga sipil. Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 47 tower rumah susun untuk ASN dan Hankam di ibu kota Nusantara pada Desember 2024. Selain infrastruktur hunian, PUPR juga mengembangkan berbagai fasilitas sosial yang mendukung kehidupan penghuni. Pemindahan ASN Hankam ke IKN sedang berlangsung. Untuk mengakomodasi mereka telah disiapkan 47 tower rusun dengan 31 tower untuk ASN dan 16 tower untuk Polri, BIN, dan Pas Pampres. Setiap rusun terdiri dari 60 unit apartemen yang dilengkapi dengan fasilitas modern, memudahkan ASN untuk pindah ke IKN hanya dengan membawa koper saja. Selain itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan 14 unit rumah tapak jabatan menteri di IKN untuk perayaan 17 Agustus yang dilaksanakan tempo hari lalu, di mana 4 diantaranya sudah dilengkapi furnitur dan siap digunakan. Progres pembangunan rumah tersebut mencapai 94% dengan keseluruhan proyek mengikuti konsep Complexity yang fokus pada efisiensi lahan dan keberlanjutan. Selain perumahan ASN dan menteri, di IKN juga sudah dibangun beberapa hotel dan resort. Pada perayaan HUT RI ke-79 hanya ada 1.300 tamu undangan yang hadir, sangat jauh dari target awal yang ditargetkan akan ada sebanyak 8.000 tamu. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa jumlah tamu yang dipangkas disebabkan oleh kurangnya akomodasi yang memadai di IKN saat itu. Satu-satunya hotel yang tersedia adalah Hotel Nusantara, sebuah hotel bintang 5 dengan 191 kamar yang baru mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024. Namun, dari kekurangan ini, banyak swasta yang sudah berkomitmen ingin mendirikan hotel di IKN seperti Grand Wish Nusantara, Nusantara Quarter, Royal Nusantara Golf Resort and Residence, dan juga Swiss Bell Hotel.
Kehadiran lembaga perbankan ternama di IKN Nusantara akan memperkuat dasar ekonomi yang kokoh. Bank Indonesia sebagai bank sentral akan beroperasi dalam kerangka yang modern dengan penggunaan teknologi fintech untuk mendorong inklusi keuangan dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan. BRI Microfinance International akan menjadi motor penggerak bagi usaha kecil, sementara PT Bank Sentral Asia akan menawarkan layanan bank swasta yang lebih luas. Kehadiran bank-bank ini tidak hanya akan mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan stabilitas keuangan di kawasan IKN. Terakhir, kebutuhan mendasar yang sangat amat terpenting adalah pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Otorita Ibu Kota Nusantara berencana untuk menerapkan peta jalan pendidikan di wilayah IKN. Penerapan ini akan dimulai dari jenjang pendidikan terendah dari PAUD hingga SMK. Sebagai langkah awal, Otorita IKN telah memilih 8 sekolah di Kecamatan Sepaku untuk dijadikan sekolah model dalam implementasi peta jalan pendidikan IKN. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman dengan para guru di sekolah-sekolah model tersebut sebelum nantinya diterapkan di seluruh 360 sekolah di wilayah IKN. Selain sekolah-sekolah negeri yang dipilih sebagai sekolah model, beberapa sekolah swasta juga telah menyatakan minat dan niatnya untuk membangun sekolah di IKN. Sekolah seperti Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Nusantara, Bina Bangsa School Nusantara, dan Nusantara International School adalah contoh dari sekolah swasta yang sudah berkomitmen di IKN. Ketiga sekolah tersebut sudah melakukan groundbreaking dan sedang dalam tahap pembangunan. Selain infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan penduduk IKN nantinya, infrastruktur lainnya juga sudah direncanakan akan dibangun, bahkan salah satunya sudah hampir rampung dan bisa digunakan. Salah satunya yang hampir rampung adalah pembangunan training center PSSI yang telah dilengkapi dengan 2 lapangan dan setengah bagian lapangan, serta mes untuk akomodasi atlet. Presiden juga menyebut bahwa rencana selanjutnya adalah membangun 8 lapangan untuk pelatihan dengan dukungan dari PSSI, FIFA, dan AFC. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa training center PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan akan dapat digunakan oleh Timnas Sepak Bola Indonesia mulai September 2024. Dan fasilitas lainnya adalah pembangunan rumah ibadah ikonik bagi 6 agama yang diakui di Indonesia. Masjid Negara adalah salah satu rumah ibadah yang sudah masuk tahap konstruksi di Ibu Kota Nusantara yang sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan Masjid Negara ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus dalam kemajuan fisik bangsa, tetapi juga pembangunan spiritual. Masjid Negara ini dirancang dengan desain modern dan futuristik yang mencerminkan kekhasan budaya Nusantara dan diharapkan menjadi contoh bagi masjid di negara lain. Dan yang terbaru, Basilika Nusantara akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Basilika ini melibatkan banyak pihak seperti Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan pengelola IKN. Proses pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan selesai pada Maret 2025. Basilika itu sendiri merupakan sebuah gereja Katolik yang memiliki keistimewaan tertentu. Basilika Nusantara ini akan diberi nama Basilika Santo Franciscus Xaverius karena Santo Franciscus Xaverius adalah salah satu misionaris yang meletakkan dasar iman Katolik di Asia, termasuk Indonesia. Basilika ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata rohani Katolik dan dapat menjadi rumah ibadah bagi umat Katolik di sekitar IKN serta bagi mereka yang berkunjung ke IKN. Selain itu, penggunaan Basilika ini juga harus berwawasan ekologis. Selain Masjid Negara dan juga Basilika yang sudah kita bahas tadi, pemerintah IKN juga akan membangun 4 dari 6 dan sedang dalam tahap perencanaan untuk rumah agama tersebut. Itulah beberapa informasi mengenai berbagai infrastruktur vital dan fasilitas penunjang yang sedang dikembangkan di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN yang komprehensif dan berwawasan lingkungan ini diharapkan dapat menjadi contoh kota masa depan yang berkelanjutan, modern, dan tetap mempertahankan keharmonisan dengan alam. Jika kalian suka video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini. Dan bagi yang mau request, dipersilahkan. Terima kasih.